Siapapun kalau memang mau menggagas pembaharuan, upayakan kemajuan, sudah bullshit kalau ngomong kemajuan dalam berpikir. Kritik-kritik, oh ini karena Islam, itu sudah zaman bahola, sudah banyak. Sudah menjadi sampah kalau itu digaungkan sekarang, sudah nggak ada gunanya. Apalagi yang ngomong juga tidak jelas siapa. Profesor-profesor sudah sering ngomong. Kenapa Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi fi kulli waqtin wa hinin. Saya doakan semuanya semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan juga nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ini untuk siapapun setuju tidak setuju dengan konten saya, itu persoalan sederhana. Intinya kita sepakat untuk yang satu ini, kita saling mendoakan dan mari saling berbenah diri. Seringkali kita mendengar banyak orang-orang yang berbicara semacam kritik kepada Islam. Dan ini orang Islam sendiri. Misalnya Islam tidak maju, Indonesia tidak maju. Padahal mayoritas adalah orang Islam. Negaranya kotor, negara-negara Islam kotor. Yang menguasai ekonomi dunia bukan orang Islam. Yang menguasai teknologi dunia juga bukan orang Islam. Perusahaan-perusahaan besar atau produsen-produsen besar, penemu-penemu besar itu bukan orang Islam. Artinya peran orang Islam itu sudah tidak lagi memberi sumbangsih yang signifikan kepada peradaban dunia. Lalu mulailah diramu, mengapa terjadi seperti ini? Oh, ternyata karena dalam Islam itu orang-orang sekarang sudah hanya sibuk belajar agamanya. Tidak lagi belajar sains, tidak lagi mengembangkan ilmu-ilmu selain yang agama. Oh, ternyata karena ada pembagian ilmu, ada dikotomi ilmu pengetahuan. Oh, itu ternyata penyakitnya. Yaitu opini, silahkan. Saya juga berhak beropini. Kalau menurut saya sederhana saja. Karena kita, ya mungkin juga saya, adalah orang-orang yang tidak berani ambil resiko, tidak berani keluar modal, sehingga ketika kita punya ide, ketika kita punya gagasan, ketika kita punya suara untuk memperbaiki keadaan, itu semua hanya terfokus kepada ranah-ranah sosial. Ini sudah bahasa halus. Jadi hanya muncul kritik, kenapa Islam mundur? Oh, karena begini, itu saja terus. Tidak pernah menjadi sesuatu yang memang butuh modal besar. Misalnya kenapa Islam ini, orang Islam itu tidak bisa menjadi produsen pabrik mobil? Karena orang Islam itu, kita misalnya, dimulai dari kita, nggak berani bereksperimen. Bagaimana sih caranya membuat mobil? Atau kalau tidak berani, tidak punya modal. Atau kalaupun punya modal, tidak berani untuk menginvestasikan modal itu. Artinya kita tidak berani bereksperimen di dunia yang eksak, di mana memang di situ kritisnya. Di situ kita kritisnya. Orang Islam tidak menemukan sistem pengobatan yang terbaru. Ya karena tidak bereksperimen. Entah karena tidak bisa, entah karena memang ini rumit, tidak semua orang bisa, entah tidak punya modal. Yang semua orang bisa itu bacot. Bacot. Kenapa kita ini mundur? Modal-modal baca, bacot. Ya gitu, semua orang bisa. Dan kita hanya sibuk dengan seperti itu. Sehingga ya nggak akan ada hasilnya juga. Nyalahkan sana, nyalahkan sini. Nggak akan ada hasilnya juga. Kenapa? Karena yang kurang tidak ditambah. Malah bicara yang lain. Usik-usik agama. Al-Quran salah difahami lah. Mufassir dulu itu perlu direvisi lah. Penafsiran-penafsiran ulama dulu itu berimbas kepada ketidakmajuan lah. Padahal tidak maju karena lu aja. Cuman bisa ngomong. Coba kalau orang yang mau menggagas kemajuan itu, dia berani ambil resiko. Saya mau menciptakan ekonomi yang baru. Dia berani bikin produk. Tidak punya uang, cari pinjaman. Bagaimana caranya? Kalau tidak, ya nggak usah ngomong. Mau maju dalam teknologi, mau maju dalam marketing, langsung melangkah. Bereksperimen, keluarkan modal. Buat barang, create satu produk, tawarkan. Itu baru maju. Ya kalau cuma ngomong, kenapa kita nggak maju? Ya kalau saya jawab, karena mundur. Selesai. Selesai ya. Toh ketika ada orang-orang yang maju misalnya, menjadi penguasa ekonomi dunia misalnya, apakah karena dia bukan orang Islam? Apakah Bill Gates menjadi orang terkaya karena dia bukan orang Islam?
Apakah Elon Musk menjadi orang yang terkaya karena dia bukan orang Islam? Kan enggak, blok. Enggak ada begitu. Jadi enggak ada kaitannya dengan dia agamanya apa. Tapi mereka orang-orang yang berani. Kebetulan agamanya bukan Islam. Sehingga kita bilang Islam tidak maju. Pabrikan motor, pabrikan mobil terbesar Suzuki kebetulan memang bukan orang Islam. Apakah karena dia bukan orang Islam lalu dia maju? Enggak. Orang terkaya di Indonesia atau produsen-produsen besar di Indonesia misalnya yang punya Indofood, apakah karena dia bukan Islam lalu dia maju? Enggak. Dia mulai lebih dulu. Itu ya. Jadi mari kita memahami apa persoalannya. Ya kita memang hanya bisa ngomong. Pada akhirnya kita terjebak di zona nyaman. Sekolah-sekolah sudah punya pekerjaan, entah jadi karyawan, sudah nyaman di situ, sudah bisa kasih makan anak bini. Tinggal di rumah kontrakan atau mungkin rumah mulai KPR kredit, sudah nyaman. Inilah mentalitas kita. Sehingga jangan lagi salah-salahkan, oh karena agama begini, nggak ada urusan. Ya. Tapi mentalitas saja, itu bukan hanya orang Islam, orang apapun kalau mentalitasnya memang sudah nyaman dengan zona-zona cukup, ya jangan berharap macam-macam. Kuliah, dapat pekerjaan bagus, berkarir, sudah bisa kasih makan anak bini standar, bisa punya rumah KPR, selesai. Ya jangan berharap akan ada penemu-penemu jenius. Kenapa? Karena memang standar pola kita itu cukup seperti itu. Ini bukan karena agama mengajarkan begitu, bukan. Karena mentalitasnya memang begitu. Jadi saya sarankan siapapun kalau memang mau menggagas pembaharuan, mau mengupayakan kemajuan, sudah bullshit kalau ngomong kemajuan dalam berpikir. Kritik-kritik, oh ini karena Islam, itu sudah zaman bahola, sudah banyak. Sudah menjadi sampah kalau itu digaungkan sekarang. Sudah nggak ada gunanya. Apalagi yang ngomong juga tidak jelas siapa. Profesor-profesor sudah sering ngomong. Kenapa Islam tidak maju? Kenapa Indonesia tidak maju? Itu sudah menjadi tumpukan teori yang ya sebegitu dahsyatnya, sebegitu banyaknya. Dan nggak menghasilkan apa-apa. Hanya menjadi satu diskursus keilmuan saja, menjadi materi yang diseminarkan di mana-mana, merombak peradaban Islam, mengembangkan peradaban Islam, mensoroti kemunduran Islam. Seperti itu nggak akan ada hasilnya. Toh mereka yang maju, yang dari non-muslim tidak pernah mereka, ini agama kita menyuruh saya begini. Nggak ada begitu. Tapi mereka punya inisiatif. Mereka berani ambil modal, mereka berani investasi. Mereka berani ambil resiko. Itu namanya mentalitas. Gak ada hubungannya agamanya apa. Toh kita juga orang Islam. Memang ajaran Islam apa sih yang masuk di kita itu? Paling ya tahu cara sholat. Ya kan? Itu pun kalau tahu. Yang mayoritas lah gitu. Yang betul-betul mengerti Al-Quran yang sampai berbentuk motivasi itu berapa persen sih? Toh rata-rata yang ngerti Islam ya Allah ada, ya Allah Maha Pemberi. Yang mengerti rahasia-rahasia dalam hadis, rahasia-rahasia ulasan ulama, bagaimana ini lalu menjadi sebuah mindset berpikir sehingga kita menjadi maju, itu berapa persen sih? Gak ada kan? Jarang gitu ya. Kita hanya cukup di syariat rata-rata itu. Ngaji juga bisa, baca Quran juga sudah bagus. Mayoritas malah mungkin tidak bisa, apalagi faham. Sudah begitu malah sekarang mau diajak-ajak, ditawar-tawarkan, ini harus ditafsirkan ulang. Islam ini karena berpecah terlalu banyak golongan sehingga kita tidak maju. Palelu bau menyan. Kepalelu bau menyan. Justru dengan ada narasi-narasi seperti itu, ente itu berarti mau buat golongan baru. Yang semakin memperbanyak golongan, tidak sengaja, tidak sadar ya. Kalian telanjang semua sambil buka sarung, buka baju, buka peci, terus bugil. Kalian telanjang semua, jangan telanjang dong sambil bugil. Jadi begitu ya. Ya saya ngomong untuk diri saya juga. Karena faktanya saya hanya bisa ngomong di YouTube. Makanya saya sangat setengah, bukan jijik sebetulnya, geli lah kalau masih sekelas saya ini ngomong opini, pemikiran, hasil mentelaah apalah bullshit ya. Gak ada gunanya. Kita sudah muak dengan opini-opini yang berserakan di mana-mana ya, di mana semua orang bisa buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.